Oke, Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Isa, selaku DMP Produksi, Bu Winnie, rekan-rekan manajer, breeding farm maupun broiler farm, kemudian juga para PJU dan kabak sekalian. Alhamdulillah hari ini kesempatan saya sharing ya. Judulnya sih memang kelihatannya cukup keren ya, yesterday, today, dan tomorrow. Ini memang saya pilih tujuannya memang sebenarnya untuk menyampaikan materi hatchery dalam versi yang ringan. Harapannya tadinya sih untuk pembelajaran bagi ada PJU yang baru ataupun kabak baru, juga mungkin untuk teman-teman lain mungkin dari marketing ataupun dari SPF ya. Cuman kayaknya memang telat infonya mungkin Bu ya. Jadi Pak, memang baru tadi pagi soalnya ya. di email terbuka. Ya memang tadinya sih seperti itu. Tujuannya sih memang saya ingin menceritakan di sini tentang hatchery. Mungkin banyak dari antara kita yang belum pernah ke hatchery ataupun pernah masuk tapi tidak tahu di dalam hatchery seperti apa. Memang hatchery ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi ya. Jadi makanya saya teringat materinya mau cari hobi, sebenarnya nggak ada hobi ini. Jadi ternyata tadinya motivasi nggak ketemu, kemudian hobi juga nggak ketemu, ternyata memang susah mencari hobi yang bisa dijadikan bahan untuk diceritakan. Ujung-ujungnya pekerjaan yang saya ceritakan berarti hobi saya memang bekerja berarti. Hobinya kerja ya, Pak? Oke, saya mulai karena ada 35 slide ini Bu, 35 slide. Mungkin waktunya 30 menit, ya satu slide perkiraannya sekitar 1 menit. Nanti mungkin di akhir akan dilakukan tanya jawab. Memang ini saya pilihkan, mana dia? Bentar Bu ya. Memang ini saya pilihkan bentuk-bentuk grafik lebih banyak supaya lebih informatif dan gambar sebenarnya. Dengan bentuk grafik ataupun bentuk gambar ini sebenarnya sekilas kita bisa cepat menangkap meskipun bagi orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan hatchery. Untuk yang pertama ini adalah kita mau tidak mau untuk membahas yesterday adalah membahas hatchery in nature. Jadi sebenarnya ini bahasa Inggris, bukan sok-sok Inggris sebenarnya, karena memang kadang-kadang kita istilah-istilah teknis kita Indonesia kan menjadi agak rancu nanti pengertiannya. Makanya tetap saya pertahankan judul-judul saja dalam bahasa Inggris. Nah ini yang pertama, hatchery in nature, ini sebenarnya adalah perjalanan hatchery yang mau tidak mau semua orang harus melihat kembali ke alam, karena tempat kita belajar adalah dari alam, dari ini adalah disebut inkubator sederhana. Jadi meskipun kita menganggap remeh ayam ini, sebenarnya dia udah all in one solution kalau saya sebut. Ciptaan Tuhan itu memang sudah komplit ya. Jadi di sana sudah termasuk breeding farm, kemudian sudah termasuk delivery, kemudian sudah termasuk hatchery, ada toolsnya juga dia untuk mengaktifkan fungsi-fungsi hatchery, kemudian juga manpower, artinya karyawan dia sendiri bertindak sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai pengatur. Nah ini memang setelah diteliti, tadinya sih sebenarnya orang-orang tidak terlalu tertarik dengan ayam, artinya dianggap ya itu by incident, jadi terjadinya penetasan itu ya hanya insting. Tetapi memang kemudian diteliti dari penetasan modern ini sendiri sebenarnya semuanya sudah diterapkan oleh ayam. Jadi temperatur sudah ada diterapkan oleh ayam, kemudian humidity juga sudah ada, kemudian ventilasi dan turning. Nah contohnya temperatur ini adalah ayam ini tidak selamanya berada di luar, ya. Nanti ada gambar pola dia berada di ramannya itu. Jadi ada waktu-waktu dia mengerami telurnya supaya temperatur itu tercapai di temperatur yang menurut feeling dia sudah sesuai. Kemudian humidity juga sama. Kita lihat ini, saya kasih pointer dulu. Kita lihat ini di bawah pohon bambu ya. Jadi memang
Ini sebenarnya bukan hanya dia berlindung dari predator, tapi juga dia ada fungsi humidity di sini. Kemudian ventilasi otomatis karena dia di alam terbuka tentu lebih dingin, jadi dia lebih gampang mengatur ventilasi. Kemudian turning ini yang jarang kita ketahui bahwa sebenarnya induk di alam itu juga melakukan turning berupa telur itu diceker-ceker, Bu. Jadi diceker-ceker telur sehingga berubah fungsinya. Turning ini adalah perubahan posisi. Jadi kalau di mesin yang kita punyai itu mekanik ya, dirubah setiap 1 jam berubah kemiringan. Ini kalau di alam terbuka ayam hanya menceker-ceker. Jadi sebenarnya mesin-mesin canggih sekarang pun mereka belajar dari alam, dari induk, nanti dikembangkan, disempurnakan. Tetapi memang ada kebutuhan komersil, akhirnya kenapa harus dibuatkan mesin tetas. Jadi dari sanalah kisah dari hatchery bermula, dari yesterday-nya adalah seperti itu. Kemudian sebenarnya hatchery sendiri kalau kita lihat di bagian yang paling kiri ini adalah ini 3.000 tahun yang lalu, artinya 1.000 tahun sebelum Masehi itu di Mesir kuno sudah ada dibuat semacam tungku-tungku untuk menetaskan telur. Ya ini yang 1750 Masehi ini adalah sudah mulai diintensifkan. Jadi sama saja dengan di alam, prinsip-prinsip penetasan juga sama, ada temperatur, cuma beda bentuknya saja ya. Jadi lebih pakai pemanas, kemudian humidity, ada ventilasi, dan pengecekan temperatur juga masih menggunakan manual, masih jadi gambarannya adalah bahwa ayam saja bisa menetaskan, kenapa manusia tidak bisa, seperti itu. Jadi ini adalah awal dari industri penetasan. Nah ini kemudian kita ketahui untuk basic hatchery itu sendiri ada 4 elemen dasar. Yang pertama adalah temperatur, kemudian humidity, ventilasi, dan turning. Seperti saya sebutkan tadi di ayam induk di alam juga sama 4 fungsi ini. Nah ini garis putus-putus ini adalah Excel temperatur. Jadi temperatur kulit telur. Jadi secara alami telur itu mengalami pertumbuhan di dalam telur itu, pertumbuhan embrio, hari demi hari embrionya semakin besar, dengan semakin berjalannya umur, semakin besarnya embrio itu akan melakukan metabolisme, kemudian akan menimbulkan panas, mengeluarkan panas. Nah inilah kalau kita lihat grafiknya di akhir-akhir masa penetasan, itu temperaturnya naik tinggi sampai dengan 101 Fahrenheit. Nah ini memang alamiah, ya alamiah, semakin di akhir semakin tinggi. Apa yang dilakukan oleh mesin adalah dengan memiliki fungsi temperatur, dia adalah di garis merah ini, dia akan mencoba, temperatur ini akan mencoba menurunkan temperatur ruangan, sehingga alamiah dari Excel yang naik tinggi itu bisa ditahan, meskipun tidak terbendung. Tetap tidak akan terbendung, namun diupayakan serendah mungkin temperatur mesin, supaya tidak kebablasan, tidak terlalu over ketinggian Excel-nya. Kemudian juga dibarengi dengan ventilasi. Yang garis hijau ini adalah ventilasi. Semakin akhir di awal-awal tidak perlu ventilasi terlalu banyak. Namun di akhir kemudian ventilasinya meningkat jauh. Ini juga sama fungsinya seperti temperatur di akhir masa-masa pengeraman itu sudah kepanasan, kemudian membutuhkan O2 yang lebih banyak sehingga ventilasi lebih ditingkatkan. Kemudian untuk humidity juga sama, humidity berbanding terbalik ya, awalnya tinggi kemudian rendah karena humidity di akhir sudah diharapkan ada pertukaran gas yang cukup banyak sehingga ada ruang kosong weak loss sekian 14% atau 13% sehingga memudahkan untuk embrio untuk menetas. Nah ini kemudian kalau tadi toolsnya di ayam hanya ayam itu sendiri, kalau di mesin modern sudah berbagai macam alat sudah diinstal. Jadi ada nomor 1 ini adalah alat untuk pemanas, kemudian pendingin, kemudian humidity spray, kemudian ventilasi ada lubang dari AHU atau AC, kemudian yang keempat adalah pembalikan telur menggunakan fungsi mekanis rantai, kemudian yang kelima ada controller. Jadi ada controller berfungsi untuk
menerjemahkan set point yang kita perintahkan. Kalau tadi yang dikerjakan ayam itu by feeling, ataupun yang manusia di awal-awal abad ke-18 tadi adalah mungkin by waktu, mungkin 1 jam sekali dia kembali untuk menghidupkan heater, kemudian matikan secara manual. Kalau ini sudah ada controller, sehingga fungsi dari pengawasan itu bisa dikerjakan oleh alat controller yang sudah di-set sesuai dengan programnya untuk ikut set point. Nah, ini hatchery yang sekarang, gambaran hatchery sekarang, ini adalah gambar di Parung Sari. Jadi fungsi-fungsi prinsip penetasan sudah diterapkan, kemudian ada peningkatan-peningkatan seperti pressure, kemudian variasi temperatur, hatch window, kemudian parameter kualitas DOC, dan mekanisasi beberapa proses. Kemudian ini pengecekan temperatur sudah dilakukan dengan alat, ya, dengan alat Excel thermometer namanya. Nah, ini sudah lebih presisi dibandingkan tadi di awal-awal hatchery yang hanya by feeling. Nah, ini juga sudah ada kita alat mekanisasi, yaitu berupa conveyor untuk grading telur, yang ini juga berfungsi untuk memposisikan telur di posisi yang tumpul ada di atas, kemudian yang lancip ada di bawah. Kemudian juga diketahui bahwa perlu untuk diperbaiki manajemen temperatur, mulai dari awal saat dia bertelur di kandang diteliti, kemudian ternyata untuk menjaga embrio tetap bisa tumbuh optimal, diharuskan di periode collecting ini temperatur semakin menurun sampai tiba di hatchery. Jadi kalau kita lihat di breeding farm sekitar 21 sampai 25 Celcius, kemudian di pengangkutan 20 sampai 23, dan di hatchery 19 sampai 21 Celcius. Nah, kemudian masuk mesin semakin meningkat. Jadi grafik ini kalau dilanggar akan mengakibatkan tidak optimalnya proses hatchability dan banyak yang kontaminasi. Jadi sudah mulai ada penelitian-penelitian untuk hatchery sekarang ini sudah semakin berkembang. Kemudian juga diketahui Excel itu ada kewajaran atau normalnya yang disebut dengan baris hijau ini. Yang hijau adalah batas normal. Jadi kalau lebih rendah ini adalah temperatur, kalau lebih rendah daripada 100 itu akan mengakibatkan menetas, cuman akan telat. Nah, kemudian di atas 101 kemungkinan masih oke. Namun setelah di atas 102 itu akan mengalami penurunan kualitas DOC, dan bahkan kalau sampai 103 dalam jangka waktu lebih dari 2 jam itu mengakibatkan kematian embrio. Jadi untuk hatchery yang saat ini sudah ada penelitian-penelitian yang dikerjakan untuk perbaikan-perbaikan, mencari hanya misalnya dari perbaikan 1%, 0,5% hatchability, itu juga dilakukan penelitian-penelitian yang terus diupdate gitu. Bukan hanya dari sisi jumlah atau hatchability, juga dilakukan perbaikan kualitas ayam. Ini juga tidak terlepas dari semua produk sekarang adalah ingin membuat kepuasan customer. Jadi hatchery harus melakukan banyak sekali kontrol parameter. Di antaranya ada 5 parameter ini yang harus dikuasai, yang dipastikan bagus di customer, dengan kontrol parameter di hatchery dari sanitasi sampai dengan DOC handling. Nah, ini salah satu, ada 3 contoh. Misalnya bulu di kepala atau di leher itu minimal masih agak-agak basah. Kemudian juga bulu sayap itu sudah mulai masih berbentuk jarum. Kalau sudah mulai tumbuh seperti kipas itu sudah menandakan agak telat penarikan dari hatchery. Kemudian juga diteliti ternyata fisik saja tidak melulu akan bagus, karena di dalamnya juga ada parameter, yaitu berupa chick yield. Jadi chick yield itu adalah berat DOC dari sebutir telur. Jadi yang bagus adalah sekitar 67% berat DOC menetas dari berat awal telur. Artinya itu adalah ideal beratnya, karena kalau terlalu di atas, terlalu tinggi di atas ini dianggap itu terlalu besar DOC-nya. Kemudian kalau ini terlalu rendah, jadi hanya di bawah
mungkin 65% dari berat HI itu dianggap terlalu besar penguapan, sehingga yang tersisa embrio itu terlalu sedikit. Jadi embrionya kecil-kecil, atau menetas anak ayamnya kecil-kecil. Jadi ekstrim terlalu kecil juga tidak boleh, ataupun terlalu besar juga tidak boleh. Terlalu besar biasanya kembung juga ada di sini. Nah, ini yang standar seperti ini, di baris seperti ini standar. Nah, ini semua dilakukan di zaman sekarang ini juga untuk perbaikan kualitas TOC. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya oleh teknologi-teknologi yang semakin dikembangkan adalah multi-stick ke single stick. Jadi konversi multi-stick ke single stick ini kita tahu mungkin baru berjalan 50% ya, di Indonesia belum sampai 100%. Ada mesin-mesin masih yang multi-stick. Jadi mesin di hatchery dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah multi-stick, kemudian yang kedua adalah single stick. Multi-stick adalah satu kotak mesin tetas itu diisi dengan berbagai umur telur. Jadi satu kamar, satu ruang, di situ di dalamnya ada telur berumur 18 hari, kemudian ada juga di dalamnya selisih 3 hari, jadi ada 15 hari, kemudian ada 12 hari, 9 sampai dengan yang baru setting 1 hari. Itulah disebut multi-stick. Sebenarnya penyebutannya adalah multi-age, jadi beragam umur. Sedangkan single stick adalah satu kotak mesin, satu kamar mesin, itu hanya diisi oleh satu umur ayam, satu umur telur. Jadi kalau kotak pertama itu diisi dengan telur berumur sudah berumur 18 hari misalnya, di mana telur yang berumur 15 hari itu ada di kotak sebelahnya atau di mesin sebelahnya. Kemudian di mana tempatnya telur yang berumur misalnya yang baru setting 3 hari, oh itu kan di situ, ada di sebelahnya lagi. Jadi single stick adalah mesin yang di dalamnya hanya berisi satu kelompok umur saja. Nah, ini adalah ilustrasinya, gambar untuk yang di kiri adalah multi-stick, yang di kanan adalah single stick. Nah, ini yang multi-stick untuk kita bayang-bayangkan seperti ini. Jadi ini di dalam satu kotak, macam-macam umurnya. Ada yang 17 sampai 18 hari, kemudian di belakangnya 14 sampai 17, dan seterusnya. Nah, kalau single stick, ini dari depan ke belakang umurnya sama semua. Jadi itulah perbedaan prinsip ya. Kenapa ada muncul single stick? Karena memang ternyata yang disampaikan tadi di awal secara alami diteliti bahwa temperatur embrio itu di masa-masa awal rendah, kemudian di masa-masa akhir tinggi. Jadi sebenarnya ada kebutuhan berbeda untuk embrio menyangkut temperatur, menyangkut hal lainnya. Jika ditinjau dari sisi umur, sedangkan mesin multistick tidak relevan membicarakan umur karena di dalamnya berisi berbagai macam umur, sehingga disebut juga mesin multistick itu adalah mesin yang kompromis atau ya average lah. Jadi kebutuhan apa yang embrio adalah kebutuhan bersama. Jadi tidak bisa lebih presisi. Jadi demikian background-nya, sehingga dibuatlah mesin single stick untuk menuruti semua keinginan embrio. Embrio ada di umur berapa, temperatur mau berapa, itulah yang akan di-set. Kemudian embrio di sebelahnya, di mesin sebelahnya umur berapa, temperaturnya minta berapa, itulah yang akan di-set. Jadi benar-benar setting berdasarkan umur embrio. Nah, kemudian selanjutnya mengoptimalkan faktor-faktor di penetasan. Jadi harus seimbang. Ini yang dikerjakan oleh mesin single stick. Jadi tidak boleh seperti ini. Artinya heat loss lebih sedikit dibandingkan dengan heat production. Jadi panas yang dihasilkan dari sebutir embrio atau sekelompok telur itu lebih besar daripada yang bisa dikeluarkan. Nah, itu akhirnya dalam mesin terjadi overheat. Nah, kemudian kebutuhan ventilasi juga semakin meningkat sesuai dengan umur. Jadi kalau kita lihat ini adalah ventilasi yang harus dikerjakan sehubungan dengan tuntutan heat production yang meningkat sejalan dengan umur. Dibutuhkan mesin itu tampil prima untuk bisa membuang heat loss, jadi heat transfer. Jadi dia bisa dibuang ke ventilasi melalui pendinginan juga, buka ventilasi dan sebagainya. Kemudian chick quality dan incubation factor. Ini seperti saya sampaikan tadi, ternyata satu butir telur itu jika menghasilkan 1 ekor DOC,
ini sama-sama 40 gram. Jika kita lihat, ini adalah DOC 40 gram. Namun bedanya di atas 38 berat bobot DOC dan 2 gram adalah bobot yolk kuning telur. Sedangkan di bawah sama-sama 40 gram, namun berat badannya 32 gram. Yang 8 gram lagi apa? 8 gram lagi ternyata yolk atau kuning telur. Jadi keduanya ini kalau ditimbang memang 40 gram. Cuman ternyata yang lebih bagus adalah yang di atas. 40 gramnya itu dengan membawa hanya sedikit yolk ya. Nah, sedangkan di bawah 40 gram tapi membawa begitu banyak yolk atau kuning telur di dalam tubuhnya. Sebenarnya kalau bawahnya apakah lebih baik? Tidak lebih baik karena berarti yolk itu tidak terserap sempurna. Jadi seharusnya yolk itu sekitar 10% masih tersisa di tubuh ayam ini. Jadi kalau lebih dari 10% itu artinya terjadi kegagalan penyerapan yang optimal. Demikian juga untuk Excel. Untuk Excel diteliti di sini apa sih hubungan Excel dengan kualitas ayam. Ini salah satu penelitian juga disebutkan di sana kemampuan untuk membunuh bakteri, ya, Escherichia coli, bakteri sidal. Jadi di sini ditemukan bahwa dengan temperatur ruangan 36,5 Celcius dengan Excel 37,8 ya sekitar 101, 100 sekian. Nah itu didapatkan efek terbaik ya kemampuan yang maksimal untuk bakteriasidal dibandingkan dengan semakin ke ujung ini semakin panas. Temperatur ruangannya semakin naik dari 36,5 naik ke 37, kemudian 37,5. Nah ini kemampuan bakteriasidalnya menurun dari tadi yang sekitar 70% turun ke 40%. Demikian juga sebaliknya kalau terlalu dingin juga sama, tidak memberikan efek pertahanan tubuh yang baik. Ya inilah salah satu hal-hal yang membuat penting sekali kontrol temperatur jika kita tinjau dengan kualitas DOC. Kemudian untuk korek temperaturnya ini ada perbandingan juga. Ini contoh mesin single stick yang saya sebutkan tadi. Di sana banyak kompromi. Kita lihat di sini akhirnya apa? Di hari pertama dia kedinginan, di hari terakhir kepanasan. Ya. Jadi karena dia adalah ikut temperatur rame-rame, jadi temperatur kompromi. Sedangkan di mesin single sticks, ini memang diikutkan sesuai dengan optimal. Jadi yang garis kuning ini adalah average, ya average Excel. Kalau dia terlalu di atas garis merah, terlalu di bawah juga yang garis biru ini. Kemudian ini adalah embryonic mass, jadi massa dari embrio. Jadi kita lihat di sini perbedaan kondisi Excel itu sehubungan dengan perbedaan yang dialami di dalam tubuh embrio itu sendiri. Ada berbagai macam fase, ada 3 fase, ada differentiation. Ini adalah perbanyakan sel, kemudian growth itu pembesarannya, kemudian pematangannya ini. Jadi memang berbeda umur, akan berbeda kebutuhan, dan memang ini disadari akhirnya timbullah mesin single stick. Nah ini kemudian bukan hanya temperatur, diteliti juga ada CO2. CO2 di sini adalah, nah ini yang saya sampaikan tadi, mereka juga belajar di alam. Jadi ternyata induk itu, keberadaan induk mengerami telur di alam itu beda polanya. Jadi di awal-awal dia mungkin lebih sering di sarangnya, kemudian di fase pertengahan dia sering bepergian, ya sering meninggalkan sarangnya. Tapi di fase akhir menjelang menetas, itu kemudian lebih intens lagi, tinggi lagi dia persen kehadiran ya. Jadi persen kehadiran dia otomatis diartikan bahwa dengan kehadiran induk itu menyebabkan CO2 meningkat karena telur itu ditutupi oleh tubuh induk dan CO2 meningkat. Dari sinilah didapati ternyata benefit untuk kita kontrol CO2 atau karbon dioksida itu bukan hanya di hari awal, di fase akhir pun ternyata juga bagus. Jadi bisa merangsang menetas serentak, kemudian DOC lebih kuat imunitasnya. Nah ini didapati ternyata dengan penggertakan CO2 di hari ke-19 itu didapati limfosit yang lebih tinggi. Sel-sel limfosit sampai 95,5 dibandingkan dengan yang CO2-nya kadar normal. Jadi 0,4% ini normal, 0,8% yang ditingkatkan.
Jadi disimpulkan memang lebih baik ada gertakan atau peningkatan CO2 di fase akhir ini juga ada hubungannya kalau dilihat. Sebenarnya itu adalah peralihan dari fungsi pernafasan tadinya menggunakan Coriolis allantoin, kemudian mau transisi ke paru-paru. Ini terjadi di masa-masa PIP internal. PIP internal itu adalah embrio itu masuk atau memecah selaput di dalam telur. Jadi ada PIP internal, dia melubangi selaput dalam, sama PIP eksternal. Eksternal itu tembus ke kerabang luar. Nah, yang digertak dengan CO2 itu adalah waktu PIP internal. Jadi dia dipaksa seperti orang yang harus kuat sebelum proses selanjutnya mendobrak kulit telur. Jadi diteliti memang ada efek positifnya dan ini dikonfirmasi ternyata dari alam ayam yang kuno itu sudah melakukan sebelumnya. Nah, kemudian ada correct hatch window, ya hatch window yang benar juga diperbaiki. Jadi di single stick hatch window-nya lebih baik, lebih pendek. Hatch window itu adalah menetas, sebaran menetas. Jadi ada yang menetas satu ekor pertama dengan satu ekor terakhir itu berapa jam. Jadi yang terbaik itu adalah yang paling singkat. Jadi antara satu ekor pertama dengan satu ekor terakhir itu jamnya tidak jauh. Jadi diharapkan hanya di bawah 24 jam seperti itu. Kalau lebih dari 24 jam, itu akan terjadi penurunan kualitas DOC yang menetas duluan. Jadi ibaratnya terlalu lama menunggu, DOC yang menetas pertama kali itu terlalu lama waktu untuk menunggu sehingga dehidrasi. Nah, ini mungkin berapa perbandingan 3 parameter, hatchability, heads of fertile, kemudian grade 1 antara single stick dan multi stick. Memang ini ada didapati fakta bahwa ada lebih bagus performa di single stick juga. Kita akan teliti juga di kita sendiri, data kita sendiri. Ini juga kita sudah ada ya di broiler kita kirim single stick kemarin yang minggu lalu. Nah, ini mungkin ke depan juga kita akan belajar banyak juga untuk mendapat data milik kita sendiri untuk mengkonfirmasi informasi tentang kelebihan dari single stick ini. Nah, ini benefitnya, ya benefit ini mungkin kita di tempat kita ada perbedaan, mungkin malah lebih bagus tempat kita mungkin 1 minggu di sini 145 gram, kemudian FC-nya juga di sini 2, namun yang ditampilkan di sini adalah ada perbedaan parameter-parameter yang dilihat seperti first week ya, first week jadi berat badan di minggu pertama, kemudian FC juga, jadi ada perbedaan lebih bagus di single stick. Kemudian berikutnya adalah respon inkubasi ya, embrio. Jadi kalau sekarang ini di hatchery adalah kita mengandalkan misalnya keputusan manajer untuk merubah set point berdasarkan data-data yang didapat, data-data juga diambil oleh seperti tadi ada orang yang masuk ke dalam mesin kemudian mengambil temperatur sebagainya. Itu dirasa jika mesin sampai sangat banyak misalnya sampai 100 mesin itu sampai nggak memungkinkan jika diambil oleh manusia, yaitu akhirnya hatchery yang akan datang dengan peningkatan kapasitas itu akan dipenuhi dengan sensor-sensor. Gunanya sensor ini adalah memudahkan kerja, kemudian juga dengan ada sensor tentu terintegrasi dengan sistem database, ada komputer, ada histori di sana. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi hatchery masa depan itu istilahnya adalah hatchery yang mendengarkan apa kebutuhan embrio. Setelah mendengarkan juga melakukan respon yang sesuai dengan apa yang didengarkan tersebut. Ini adalah contohnya yang sudah dikerjakan. Jadi ada alat yang untuk mengukur langsung Excel temperatur atau temperatur kulit telur. Kemudian juga ada alat untuk menimbang berapa sih kehilangan berat atau loss weight dari sebutir telur yang tadinya standarnya harus 13%, apakah benar 13%, ini dikerjakan oleh alat juga. Ini sama juga James Webb Pilot untuk mengukur temperatur. Kemudian juga ada data center, jadi ada smart. Suaranya hilang, Pak Fardian, ke-mute. Suaranya hilang. Kayaknya ke-mute deh, Pak Fardian.
Oke. Oh, ada telepon masuk enggak ya? Udah. Ini kedengaran, Mbak Bu? Kedengeran, Pak. Cuman Iya. kayaknya ujung dari slide sebelumnya Oh udah iya ini. mati. Ya, Bu. Tadi ada telepon masuk berarti. Jadi ini banyak alat yang sensor yang sudah ada di hatchery, ya sensor temperatur, kemudian juga ada sensor untuk menimbang, alat menimbang weight loss, embryo loss, kemudian juga diintegrasikan semua data itu dengan komputer. Jadi di sana ada feedback nanti, simulasi komputer, ada feedback, ada tren segala macam, dari sanalah manajer akan mengambil keputusan untuk merubah setting dan sebagainya dengan jumlah mesin yang cukup banyak misalnya. Seperti itu. Nah ini kemudian juga fisik pun diperbaiki, kan perbedaan temperatur di fisikal memang berbeda. Jadi ada telur dalam satu mesin itu seperti mesin kita ini ada 126.700. Jadi itu 126.000 secara fisik memang tidak mungkin bisa sama rata, karena sebagian ada dekat kipas, sebagian ada di ujung, kemudian sebagian dekat pintu. Nah itu menimbulkan perbedaan temperatur yang terpapar. Nah ini dilakukan perbaikan-perbaikan, diharapkan perbedaan itu semakin mengecil. Jadi yang terakhir ini ada satu mesin yang kita pakai adalah sudah mengklaim 0,6 derajat Celcius. Ini jadi kalau di Fahrenheit kan sekitar 1 Fahrenheit ya. Apa yang dilakukan untuk menekan perbedaan itu, dia melakukan berbagai banyak hal, diantaranya juga kabinet mesin diperbaiki, kemudian insulasi, kemudian heating dan cooling kapasitasnya dinaikkan, kemudian dirubah kipas juga ada. Jadi kipas itu bukan hanya satu arah. Jadi kalau kita lihat kipas hanya berputar satu arah, tentu kita akan tahu bahwa di sudut tertentu ada spot-spot dingin atau panas. Nah ini kipas dalam mesin sekarang sudah ada 2 arah. Jadi sekian menit berputar searah jarum jam, kemudian sekian menit balik berlawanan arah jarum jam. Nah ini diharapkan semua spot tadi bisa ditekan. Nah ini yang sudah dikerjakan di mesin ini yang terbaru, jadi panelnya pun diperbaiki, kemudian cooling kapasitinya pun coil-coil, fin coil untuk aliran air dingin ini juga diperbanyak. Kemudian berikutnya adalah energi, tentu dengan semakin ke depan tentu energi ini semakin diperebutkan dan semakin mahal harganya, sehingga hatchery dituntut untuk efisiensi energi. Jadi jika dilihat dari electric cost ya, biaya listrik itu dengan hatchery yang 800.000 ekor per minggu itu sekitar 240 juta biaya listrik. Nah ini memang benar, kita bulan lalu di sini sekitar 500 DOC per minggu, itu 120 juta itu Pak listriknya. Jadi hatchery masa depan akan memakan teknologi apa yang bisa kita manfaatkan untuk menggantikan kebutuhan energi, seperti heater itu bisa digantikan dengan panas embrio. Nah ini adalah ilustrasinya. Beda seperti di daerah Eropa atau di daerah yang ada musim dingin, mereka membutuhkan heater yang lebih banyak. Mereka menggunakan panas dari embrio. Jadi ini ilustrasi skema kerja chiller mesin pendingin. Mesin pendingin akan menghasilkan aliran air dingin menuju mesin. Setelah mendinginkan telur di mesin, dia akan kembali air yang tadinya dingin kembali menjadi hangat. Ya, air yang hangat ini akan dimanfaatkan oleh unit pengelolaan, namanya air handling unit, AirTag. Nah, di luar negeri ini akan digunakan untuk menaikkan temperatur udara yang masuk ke mesin. Jadi dengan adanya semacam radiator, jadi ini adalah air dingin di dalam pipa-pipa seperti prinsip radiator. Nah, dengan radiator yang panas ini, udara yang tadi di lingkungan, terutama misalnya di Eropa itu udara yang dingin, tentu ingin dinaikkan, tidak menggunakan heater, tidak menggunakan pemanas boiler, dia menggunakan panas yang kembali dari mesin. Di tempat kita karena nggak ada masalah dengan
temperatur dingin di luar, kita yang sudah dikerjakan adalah dimanfaatkan untuk menangkap kelembaban. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis biru, itu adalah air dingin yang dialirkan ke udara yang akan masuk ke mesin. Nah, air dingin ini jadi ada 2 radiator di sini, radiator air dingin, kemudian radiator air hangat. Begitu udara masuk, bertemu dengan radiator air dingin, itu otomatis akan terjadi kondensasi. Jadi udara yang tadinya penuh dengan kelembaban yang tinggi, masuk akan gonden, sehingga yang lewat adalah udara dingin yang kering. Artinya udara dingin yang sudah menurun kelembabannya. Nah, setelah menurun kelembabannya, karena didinginkan, otomatis temperaturnya menjadi sangat rendah, kemudian melewati yang disebut dengan radiator panas yang dihasilkan dari dalam mesin. Jadi tempat kita udah dikerjakan ini memang hasilnya cukup bagus, artinya ada penurunan signifikan untuk kelembaban dan tidak mengganggu temperatur mesin karena kemudian dipanaskan lagi oleh balikan dari mesin. Kemudian yang keempat, apalagi yang next, mungkin ini juga nggak next amat, maksudnya sudah berjalan sebelum-sebelumnya juga, vaksin Innovo, meskipun di Indonesia mungkin belum banyak yang mengerjakan, yang saya tahu mungkin belum ada, mungkin dulu pernah ada sekitar 5 tahun atau 7 tahun lalu sudah ada yang trial, namun di luar sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini benefitnya ada, yaitu mempersiapkan imunitas DOC lebih awal sehingga didapatkan DOC lebih sehat, kemudian DOC tidak stres karena dilakukan pada fase embrio, kemudian akurat, injeksinya tepat, seragam, tidak ada masalah human error, artinya ada manusia. Kalau manusia yang mengerjakan tentu ada faktor kelelahan, akurasi, konsentrasi dan sebagainya. Kemudian juga saving cost manpower, jadi bisa kita kurangi jumlah karyawan yang mengerjakan. Nah, ini di luar negeri datanya sudah jauh lebih banyak yang menggunakan Innovo dibandingkan dengan vaksin yang lain ya, hatchery yang konvensional pakai manusia. Jadi kita lihat yang warna hijau ini adalah Innovo. Jadi sudah lebih dari 50% untuk Innovo. Kemudian berikutnya adalah automation dan robotik. Jadi tidak bisa dihindari ternyata kenaikan jumlah penduduk, kemudian kenaikan konsumsi, itu akan pasti menaikkan jumlah produksi DOC yang harus dihasilkan. Nah, ini mengharuskan hatchery ditambah kapasitas. Nambah kapasitas di satu sisi juga harus hemat, efisien, akhirnya penambahan kapasitas itu disentralisasi di satu hatchery yang dibesarkan. Akhirnya disebut juga nanti akan ada super hatchery. Jadi hatchery sampai dengan 6 juta DOC per minggu. Kalau kita sekarang baru 2 juta per bulan. Jadi nanti itu 6 juta per minggu. Jadi 160 mesin single stick. Dan ini juga sebenarnya nggak asing-asing amat, bukan suatu hal yang wah juga, karena di perusahaan yang seperti Java dan Comfit itu udah ada sampai 60 mesin juga udah punya mereka. 60 mesin terpasang untuk single stick. Ya. Ya, inilah yang menyebabkan harus adanya automation dan robotik. Ya, inilah beberapa automation yang dikerjakan di hatchery. Ada chick counter, kemudian semuanya dikerjakan oleh mesin, kemudian ada robotik juga. Robotik ini lebih canggih lagi, jadi bisa mengangkat segala macam, bisa diprogram, dan ini adalah suatu hal yang nggak bisa dihindari, karena memang keunggulannya banyak. Ya. Hemat biaya manpower udah pasti, kemudian kualitas kerja stabil, kemudian waktu kerja yang lebih pasti, dan hatchery lebih rapi dan bersih. Kemudian berikutnya adalah Innovo Feeding. Sebenarnya ini juga sudah ada pilot project, sudah banyak yang memulai mengerjakan, tapi memang belum banyak ya, belum masif. Dibagi-bagi Innovo ada berbagai macam, ada untuk nutrisi, epigenetik, kemudian metabolisme, kemudian untuk competitive exclusion, jadi ada macam-macam yang diinjek
Yang tadi kita bahas adalah vaksin Innovo. Yang ini bukan vaksin, ini adalah semacam suplemen atau feeding atau makanan untuk vitamin untuk embrio. Seperti kita ketahui bahwa ke depan tantangannya adalah DOC kita benar-benar di farm itu, mungkin di broiler farm sudah tidak ada lagi pembelian antibiotik, tidak ada lagi perlu medikasi-medikasi, jadi semuanya sudah disiapkan di hatchery, vaksin, kemudian suplemen-suplemen juga sudah disiapkan di hatchery. Nah inilah jalur yang ditempuh oleh Innovo Feeding. Kemudian selanjutnya ada lagi evolusi di step-step atau tahapan di hatchery. Jadi ada evolusinya, ada yang tetap mempertahankan 2 step. 2 step ini artinya ada hatcher di hatchery, ya. Ada hatcher, kemudian ada apa namanya ruang DOC, kemudian mengurangi hatcher juga ada, kemudian juga balik sekalian, bukan hanya mengurangi tapi menambah juga bisa. Jadi semuanya ini sebenarnya ditempuh untuk mencari persiapan yang terbaik di broiler, karena memang banyak perusahaan di luar negeri itu sebenarnya adalah grup integrasi. Jadi tidak melihat proses di hatchery, tapi melihat adalah nanti karkas atau ayam yang dihasilkan sudah berupa bahan olahan sudah. Jadi semua proses benar-benar saling sinergi. Jadi kalau bisa di hatchery membuat di breeding di broiler farm lebih mudah ataupun lebih unggul, ya kenapa tidak dikerjakan di hatchery. Jadi contohnya seperti ini adalah brooding di hatchery. Jadi tidak ada lagi ruang DOC tidak diperlukan, jadi diganti dengan brooding. Jadi brooding begitu DOC menetas dari hatcher dilanjutkan dengan dipelihara selama 4 hari. Diberikan pakan, diberikan minum. Nah ini benefitnya adalah tentunya minimalisir stres, ya, DOC lebih sehat, uniformity lebih bagus, ya, karena langsung tidak ada variasi di pengiriman, tidak variasi di truk, dia semata-mata begitu menetas langsung masuk ke kayak inkubator kecil, ya, jadi brooding jadi seperti farm kecil. Nah ini adalah data-data dari Hatchbrood yang mengeluarkan mesin brooding itu. Jadi dia berat awal misalnya 44,67 gram, kemudian 4 hari dipelihara naik menjadi 76 gram. Jadi pakan 60 gram untuk 4 hari, nah itu komposisinya seperti ini, kenaikan body weight-nya, ya. Kenaikan body weight-nya kalau kita lihat ini memang rata-rata mungkin sekitar 20-30 gram kenaikan body weight dari ayam yang dimasukin ke brooding. Kemudian ada juga berikutnya dihilangkan semua, jadi tidak ada lagi hatcher di hatchery, kemudian juga tidak ada lagi ruang DOC. Jadi begitu umur 18 atau 19 hari, telur itu dikirim semua ke farm. Jadi menetas langsung di farm. Ini juga reasonnya, jadi alasannya adalah tidak ada handling di hatchery sehingga minimalisir dehidrasi, kemudian juga sama dengan brooding tadi, begitu netas juga langsung ketemu dengan air dan pakan, kemudian juga uniformity lebih bagus. Nah ini tentunya memang di perkembangannya ada plus dan minus, tapi memang terkadang beda perusahaan memandang plus minusnya, biasanya beda dari sistem bisnisnya. Misalnya yang terintegrasi mungkin akan memandang ini lebih bagus daripada ditetasin di hatchery. Tapi kalau faktor-faktor lain mungkin saja masih ada pro kontra, tapi memang sebenarnya arahnya teknologi ini adalah arah untuk di broiler komersil semua. Kemudian ada juga gender identification, ya. Jadi ini layer sih sebenarnya layer. Layer ini ada byproduct-nya yaitu jantan. Jantan itu mungkin di Indonesia masih bisa digunakan untuk dibesarkan sampai 8 on misalnya. Namun di luar negeri sudah tidak ada yang melakukannya lagi sehingga jantan dimusnahkan, dimatikan. Nah ini menimbulkan masalah animal welfare. Jadi di luar negeri sudah dilarang, dan itu tentunya akan menular juga sampai ke Indonesia, tinggal hanya menunggu waktu. Jadi sehingga muncullah ide-ide atau penelitian untuk mengidentifikasi gender atau seks mana jantan mana betina di fase awal. Jadi ada 2 metode, invasif dan non-invasif.
Nah, ini invasif, jadi dia seperti Inovu. Jadi ada alat jarum masukkan, kemudian diambil material cairan dari bagian alantoidnya. Kemudian dari situ dilihat konsentrasi estrogen. Kalau estrogennya rendah berarti jantan embrio itu. Kemudian yang non-invasif juga sama, nggak ngambil apa-apa, cuman nggak merusak, tapi tetap membuka kulit telur. Jadi ada kulit telur yang harus dibuka. Kemudian pakai foto imaging laser. Jadi dari situ, dari reaksi atau feedback spektrum dari laser itu ditentukanlah ini jantan, oh ini betina. Nah, kedua metode ini sebenarnya menyebabkan resiko hatchability karena ada lubang di kerabang telur itu terjadi lubang. Karena dia harus membuka kulit telur untuk dimasukkan baik jarum ataupun alat untuk foto. Nah, ada lagi terbaru ada treatment gelombang suara. Jadi treatment gelombang suara ini saintifiknya jadi alasannya ternyata suara itu bisa menstimulasi level sel. Jadi menjadi respon untuk sel genetik. Genetik jadi ceritanya itu kalau dari yang mereka kerjakan, yang sudah teliti, ini ada perusahaan, salah satu perusahaan dari Israel, dia sudah meneliti tadinya itu adalah berpotensi menjadi jantan, setelah di treatment dengan suara itu potensinya hilang atau menjadi lemah sehingga menjadi betina. Nah, ini katanya dia tadinya proporsi antara jantan betina biasanya lebih banyak jantan, misalnya 52 berbanding 49%, jantannya 52%, betina 49%. Ya ini kemudian berubah, betinanya malah jadi 60%. Nah, memang ini masih juga pro kontra, artinya ada juga yang meneliti ternyata ada juga yang jadi bencong ternyata. Jadi sudahlah dia berubah genetiknya memang secara seks mungkin dia udah menjadi betina, namun ada hormon-hormon yang gagal dikonversi sehingga diteliti ternyata sebenarnya masih memiliki beberapa sifat jantan. Jadi masih terbuka sebenarnya dari teknologi ini yang ingin dilihat adalah basic adanya keperluan untuk membedakan jenis kelamin seawal mungkin sehingga tidak perlu ada pembunuhan atau mematikan jantan ataupun kemudian membuang telur segitu banyak, dan ini dimungkinkan saya kira karena memang beberapa penelitian juga sudah melakukan, tinggal praktisnya di hatchery seperti apa. Kemudian ini yang terakhir untuk summary. Jadi untuk di hatchery ada masa depannya adalah super hatchery, jadi konsumsinya meningkat, mengharuskan hatchery ini berubah menjadi super hatchery. Kemudian di saat yang sama juga tuntutan cost makin tinggi, jadi harus dilakukan inovasi segala macam. Kemudian tetap customer seperti apapun, tuntutannya tetap menginginkan kualitas, dan di satu sisi kita kuantitas juga harus kita jaga, jadi hatchery tetap melakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki proses di hatchery. Kemudian terakhir itu tuntutan animal welfare memang sudah di mana-mana sudah mulai dikerjakan, dan bahkan beberapa supplier seperti KFC dan sebagainya di luar negeri sudah benar-benar DOC apapun ayam yang dibesarkan dengan sistem organik misalnya atau free range seperti itu. Ya, itu memang tidak bisa kita hindari di masa yang akan datang. Nah, mungkin terakhir itu saja Pak, Bu, dari saya yang bisa saya sampaikan sekilas tentang apa yang terjadi hatchery masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Terima kasih Bu, mungkin saya kembalikan ke Bu Winnie. Baik, terima kasih Pak Fardian untuk sharingnya. Silakan, baik Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, kita walaupun sudah, Pak Fardian pinter nih Pak, pas 3:30 sebenarnya 5 menit lagi. Iya. Jadi satu slide 1 waktu menit ya, bertanya, cepat, jadinya cepat aman ya. tapi nggak apa-apa, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang banyak pertanyaan, dibuka 10 menit lagi nggak apa-apa sih, maksudnya kalau ada yang memang banyak bertanya. Silakan. Selamat sore. Sore Pak Ketut. Sorry Pak. Sore Bu ini, sore Pak Far. Pak Far pintar, Pintar gimana tuh? Pintar lah.
Kalau bisa jawab pertanyaan pinter, kalau cuma ngomong tergantung pertanyaannya bisa jawab nggak ini. Pinternya ngabisin waktu. Oh, astagfirullah. Tinggal 5 menit Jangan. lagi soalnya ya. Saya ini aja, bukan diskusi sih ya, mendalami pengetahuan Pak Far, saya juga tentang Hedgebrut. Iya, Hedgebrut. Hedgebrut itu sudah saya dengar sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Itu udah pernah juga saya lihat ya. Hasilnya sih, tapi alatnya belum saya lihat. Hasilnya saya lihat. Nah, di Indonesia ini sepertinya tidak berkembang ya Pak ya, Hedgebrut itu. Terus ini yang belum saya tahu, apakah di Hedgebrut itu dilakukan grading nggak ya Pak? Itu aja sih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ketut. Memang benar sama dengan Innovo juga sudah lama di Indonesia tapi tidak berkembang juga. Memang ini bisnis ini memang kayak tadi saya bilang ada tergantung orientasi perusahaan sebenarnya. Nah seperti Hedgebrut ini sebenarnya ada cost sharing jadinya, jatuhnya kan ada cost sharing di situ. Jadi ada biaya pakan yang harus dikeluarkan 60 gram selama 4 hari ini yang harus ditanggung oleh customer. Nah ini mau nggak customer menerima cost sharing ini atau transfer cost ini untuk pakan dengan benefit yang ada. Memang grading juga ada Pak, ada grading saat dipilih ada, dipilih dulu ke box, baru yang jelek-jelek dikeluarin, yang bagus dimasukin ke Hedgebrut. Kemudian saat berangkat juga begitu dia udah hari keempat ini mau dikirim customer juga dilakukan lagi pemilihan, tentunya juga ada yang mati juga ada, mati di hari ketiga, kedua di Hedgebrut ini. Nah ini memang seringkali di sananya yang menimbulkan resistensi dari customer, jadi nggak mau bayar lebih gitu Pak. Makanya yang pernah dikerjakan biasanya adalah untuk company farm biasanya lebih banyak untuk company farm, jadi DOC yang kayak BM gitu. Jadi DOC yang kecil-kecil sebelum dikirim ke farm dimasukin ke Hedgebrut dulu selama 4 hari, nanti setelah naik berat badannya baru dikirim ke farm gitu. Seperti itu. Memang akhirnya orang lebih gampang membandingkan. Jadi ini harga naik sekian, hasilnya nggak signifikan. Tapi kadang-kadang ya bukan hasilnya nggak signifikan, mungkin parameternya yang dicek nggak valid gitu kan. Nah, itu. Karena tentunya ini temperatur sudah terkontrol semua, pakan ada semua otomatis, kemudian air juga tersedia, tidak ada masalah isu di farm misalnya kedinginan, kepanasan. Tentunya kalau kita tahu di hari pertama dan ketiga ini tentunya masa-masa emas dari ayam ini. Jadi kalau tidak di openi dengan bagus ya seharusnya sebenarnya ya hasilnya ya jelek nanti. Jadi sebenarnya kalau kita pikir sekilas memang harusnya lebih bagus lah ini hasilnya. Dengan di openi di hatchery lebih awal itu hasilnya lebih bagus harusnya sih Pak. Tapi memang prakteknya ya data mungkin yang tidak valid gitu mungkin Pak. Ya, memang seperti itu Pak. Pada memang awal-awal Hedgebrut-nya masuk ke Indonesia, yang saya pahami memang itu untuk ayam-ayam BM ataupun grade 2 ke bawah gitu. Nah, Iya. Sudah memang targetnya adalah internal farm targetnya. Karena untuk customer luar memang agak berat di cost. Iya. Tapi seiring dengan perkembangan perjalanan waktu juga ya seperti itu yang saya bilang, walaupun untuk internal farm itu dalam tanda kutip manajemen perusahaan dalam ini tidak mau mengembangkan, tidak mau memperbesar kapasitas produksinya itu sih entah masalahnya di mana, saya juga belum paham. Iya. Makanya kalau kita lihat gambaran besarnya desakan antibiotik free segala macam, sebenarnya ini mau nggak mau orang balik lagi kemari nanti Pak. Mungkin udah ditinggalkan, tapi begitu tahu ternyata zamannya sudah zaman semuanya di hatchery, final semua di hatchery, di farm, regular farm tidak ada lagi medikasi, tidak ada lagi vaksinasi. Mau nggak mau pasti orang akan kembali ke Hedgebrut ini saya kira Pak. Ya oke Pak, thank you. Iya, masih Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Selamat sore Pak Fardian. Sore, oh Pak Jai ya. Ya. Ini Pak ada mengenai perbedaan antara multi-stake dan single stake Pak. Oh ya. Untuk yang multi itu kan ada yang umur muda, umur tua, jadi secara tidak langsung itu kan bisa menghemat energi listrik mungkin seperti itu Pak. Iya. Untuk yang single itu otomatis kan pemakaian untuk heater cooling itu karena pemakaiannya serempak itu mungkin lebih besar Pak. Apa mungkin seperti itu Pak? Kalau analisa saya yang dipaparkan Pak Fardian seperti itu. Benar Pak. Jadi benar sekali dengan perbedaan jenis mesin akan menimbulkan single stake ini cost listriknya lebih tinggi. Otomatis tidak bisa dihindari karena tadi itu tidak ada sharing panas ya. Kalau tadi multi stake kita lihat di sini. Mana multi stake tadi? Nah, ini multi stake panas dari depan ditransfer ke bagian belakang. Sehingga jadi bagian belakang tidak melulu mengandalkan heater tapi juga mengandalkan panas yang ditransfer oleh embrio yang sudah berumur tua. Ada transfer panas di sana yang bisa menghemat listrik sehingga memang benar listrik di multi stake lebih rendah dibandingkan dengan single stake. Dan saya hitung-hitung di hatchery kita kemarin itu per DOC itu tadinya Rp46 per DOC biaya listrik. Per mulai Juni ini tagihan Juni naik menjadi Rp58 per DOC tagihan listriknya. Cuman kembali lagi ke yang tadi, benefit dari single stick kita bisa cek di sini Pak, di si hatchability ada saving atau perbaikan sampai dengan 1%. Kemudian di grid DOC juga ada perbaikan. Kemudian yang paling signifikan sebenarnya di broiler farm. Jadi sebenarnya kayak bisnis kita ini adalah perhitungannya di broiler farm. Kalau di broiler farm beda sedikit saja FC, kemudian pencapaian BW dan lain sebagainya, kematian dan lain sebagainya, sebenarnya pengalinya lebih besar di sana dibandingkan dengan listrik. Jadi itu akan kompensasi ketutup dengan biaya listrik, biaya performan saving di broiler farm. Makanya sebenarnya single stick ini lebih cocok sebenarnya untuk internal farm kalau kita mau berhitung jangka pendek hanya cost elektrik, tapi untuk jangka panjang karena kita menjual DOC-nya untuk orang lain yang menikmati FC lebih bagus orang lain, ini mungkin tidak secara grup kita nggak terlalu banyak untungnya, kita hanya mengandalkan selisih hatchability ataupun selisih jual grid 1. Tapi untuk selisih FC sebagainya kita tidak bisa menikmati karena dibeli oleh orang lain. Namun ini tidak terlepas tentunya dengan customer kita yang sukses, lancar, nggak bangkrut, untung terus, tentunya juga bisnis kita juga tetap berlanjut gitu Pak. Itu mungkin yang dipikirkan ya. Jelas naik Pak, naik. Kita naik dari 46 ke 58, Rp12 naik per DOC. Oke, terima kasih Pak Fardian. Iya, terima kasih Pak Zain. Baik, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu 5 menit ya, atau 10 menit. Pak Fardian, saya baru dengar loh ada ayam bisa bencong juga ya Pak? Bisa, ada Bu. Halo. Iya, Oh, iya, Pak mari Pak. Nur. Oke, silakan Pak. Pak, maaf tadi agak terlambat. Iya Pak Nur. Terkait super hatchery. Oh, aduh, ya, berat nih. Apa itu Pak super hatchery? Mohon diulang kalau ini sedikit. Iya. Jadi super hatchery itu Pak Nur, hatchery yang dikategorikan DOC-nya itu sampai 6 juta DOC per minggu. Sebagai gambaran aja kita 2 juta per bulan ya. Jadi mesinnya kita di sini ada 18 mesin, 18 mesin mereka ada 160 mesin single stick. Jadi ini bukan suatu yang hal menghayal, enggak juga, karena mungkin di CP Java mereka udah ada yang di atas 50 mesin. Satu lokasi seperti Curug Bitung ini kalau nggak salah saya udah di atas 50, udah 70-an mungkin. Jadi tinggal 2 kali lipat sebenarnya udah super hatchery dia. Nah itu kenapa
jadi super hatchery mungkin berbeda dengan farm ya. Kalau farm seperti broiler farm lebih bagus kita pisah-pisah agar nanti kalau ada penyakit nggak semuanya nular. Tapi kalau hatchery lebih bagus yang kecil-kecil digabungin, Pak. Gabungin di satu lokasi gitu. Nanti di sana bisa diterapkan teknologi-teknologi terbaru. Jadi automation, robotik segala macam, mesin juga mesin yang canggih. Sehingga jumlahnya sih banyak, tapi ribetnya sih enggak karena semua by komputer nanti. Gitu. Jadi manajer tinggal duduk depan laptop, modal pakai nggak HP, bisa, udah nggak gitu bisa, ya. nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan, mau 100 mesin, mau 200, mau 500 sebenarnya nggak ada bedanya. Nanti tinggal keluar grafik kan gitu. Grafik gitu, grafik gitu. Gaji nggak banyak. Seperti itu Pak Nur. Ya, Nggak ya, lama ya. lagi kita super hatchery juga. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, masih Pak Nur. Oke, jadi super hatchery kita ya Pak ya. Siap Bu. Jadi nyambung Bu Winnie tadi memang untuk genetik ini sebenarnya kan ini juga sharing juga di manusia sebenarnya kan ada Bu. Saya pernah baca di Intisari atau di mana itu dibuktikan sama dokter bahwa jika ingin anak perempuan, anak laki-laki itu ada hitungannya. Jadi itu banyak ada table-nya Bu. Ada menstruasi, tanggal lahir istri dan sebagainya banyak itu. Kalau variabel itu dimasukin, kemudian cari waktu yang tepat. Bulan ini adalah cewek, bulan ini cowok. Dan itu juga valid. Itu dokter juga udah meneliti itu Bu. Artinya sebenarnya genetik ini bukan hanya kejadian tanpa kebetulan enggak, tapi juga ada kombinasi enzim-enzim kimiawi segala macam hormon-hormon di sana yang bisa memungkinkan untuk diinterupsi oleh manusia gitu. Oh, tergantung hitung-hitungannya ya Pak ya. Iya. Ada hitungannya. Coba cari aja di internet ada Bu. Benar itu. Oke lah. Benar. Valid itu udah. Iya Itu ya. untuk manusia udah valid. Jadi ada menstruasi istri, segala macam nanti bulan ini akan cowok, bulan depan jadi buru-buru kalau mau cewek, bulan ini berarti harus segera gitu. Depan gitu. Oke, ya, ayam juga bisa ya Pak ya ternyata ya. Bisa makanya teknologinya bisa, cuman belum ketemu praktisnya gimana dengan super hatchery ini, masa mau dicek satu persatu kan enggak. Jadi harus masif gitu, alatnya harus cek langsung ketahuan gitu. Itu aja yang belum ditemukan cara yang efektifnya aja. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan ataupun komentar, ada sharing? Pak Wal, mana Pak Wal? Single stick gimana? Bagus Pak? Ada Pak Wal? Ya, mari Wardian. Tadi telat Pak Wardian. Oh, Masih dampingi Pak Bayu, jadi baru pulang. oh ada Pak Bayu. Iya. Nanti kita treatment lagi lah. Sementara sih ini Pak Khalid nggak ada ya? Saya lagi dipakai handphone juga ini. Oh iya. Kalau yang kemarin sudah minggu pertama, kayaknya RG-nya lebih baik Pak Fardian. Iya, RG ya. Jadi RG yang di minggu pertama, untuk yang single stick sama multi stick kemarin memang kita amati di kandang cendana 1, 2, 3 itu ada selisih 30 sampai 40 poin untuk di RG minggu pertama, Pak. RG yang pakai single stick itu di atas 360 ya. Kalau yang itu masih 330 Pak yang multi stick. Kalau saya lihat gitu, cuman kemarin kalau nggak salah, tapi saya lihat datanya Pak untuk depresi kayaknya agak lebih tinggi ya. Cuman saya nggak tahu apakah itu karena faktor, karena kan itu dari jenis DOC yang berbeda Pak, dari breeding yang berbeda Pak. Kebetulan kan tidak head to head di color yang sama, kandang yang sama, jadi agak bias mungkin untuk di sisi kaling yang di kandang itu Pak. Ya baik. Itu kalau nggak salah mungkin nanti Pak Khalid bisa menambahkan kalau misalnya ada yang kurang. Nggak apa-apa, nanti kita sempurnakan lagi. Ya. Boleh Pak. Terus sedikit Pak, itu tadi yang barangkali Pak Fardian mau nyoba itu tadi Pak, yang 3 hari dipelihara di hatcher dulu, jadi saya nerima tempat, saya boleh juga tuh Pak, saya siap nerimanya Pak. Esbrut ya. Iya Pak.
Ya harusnya ini lebih bagus. Nanti kita bisa coba Pak, bisa kita coba, cuman harus install ini dulu, alat minum, alat makannya gimana ya kan. Mungkin hanya box ya, berapa box mungkin kita coba bisa Pak, berapa box itu ya. Dicobanya Ya. di Hatcher kena, terus Pak Dodi langsung ngawasin gitu Pak ya. Ya. Sebenarnya ini ya kayak tadi saya sampaikan, secara teoritis sih sebenarnya udah harusnya lebih bagus ya kan, karena sudah cepat akses ke pakan, ke minum juga. Kemudian di pengangkutan dia saat di pengangkutan sudah dalam posisi kenyang ataupun tidak dehidrasi gitu. Nanti bisa Pak kalau kemudian kita trial seperti itu, kan mau trial sebenarnya sekian box itu dimungkinkan kan gitu. Berarti dia ruangannya di kayak kandang gitu Pak ya? Atau di Betul. ruang kayak di Hatcher gitu Pak? Kayak lemari-lemari Pak, lemari-lemari seperti ini, rak-rak. Nanti di dindingnya ada diinstal line minum, line pakan di dindingnya, di dinding ini. Ya di dinding ini Pak, nanti ada line pakan, line minum, seperti itu. Sebenarnya kalau tertarik inilah Pak. Nih, Harus gimana? simulasi dulu. Saya Ini. belum pernah lihat Pak. Saya dengar Apa, Pak? dari dulu, ini 10 tahun yang lalu udah dengar. Berapa Ya. tahun yang lalu udah dengar tuh. Cuman untuk ke kandangnya, ke lokasinya segala macam belum pernah lihat. Untuk Ya. sirkulasinya sendiri, ventilasinya pakai apa itu Pak? Pakai itu kayak pakai ducting AC gitu, AHU ya. Ada udara masuk, udara keluar, ada juga kelembaban. Jadi sebenarnya mesin hatcher yang diinstal ada wadah minum dan pakan sebenarnya Pak. Ventilasinya ada juga. Iya Pak. Cocok juga tuh kayaknya Pak. Iya. Atau mau nyoba yang ini Pak? Netesin langsung di farm. Kandangnya fungsinya Pak. Kayaknya aja kalau itu. Ya. Ya ini juga sama. Ada juga orang melihat seperti ini lebih menguntungkan mungkin, tapi ya ada plus minus, semua metode sih ada plus minusnya. Ini juga nanti kandangnya gimana, tapi ada orang yang melakukan ini dia pakai sistem 2 kandang. Jadi kandang ini netesin mau start brooding, pindah ke kandang sebelah. Gitu. Bisa juga, cuman kan itu ruangnya kita harus mengendalikan situasi di ruang yang lebih lebar Pak, lebih luas. Benar. Itu lebih susah Pak dibanding yang tadi itu, yang Esbrut tadi itu kan Yang ruang Esbrut, ya. Itu kan lebih sempit Pak. Jadi kita lebih bisa memanipulasi kondisi suhu kelembapan itu di ruang sempit mungkin lebih gampang Pak daripada yang gambar ini Pak. Ini kan ruangannya lebih luas Pak. Kecuali kan kita udah solid wall nih Pak. Ya benar. Nanti malah nggak menetasnya lebih banyak nanti kan takutnya. Betul, nanti kematiannya lebih banyak Pak. Hitungnya gimana coba? Ya. Cuma telur yang dikirim kan jadi kematiannya lebih banyak. Ya. Oke. Udah Pak Wal? Oke. Ya, makasih Pak Wal. Ya, makasih Pak Wal. Terima kasih banyak. Thank you Pak. Tapi dicok lagi sama Pak Fardian. Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah ini ya, sudah habis. Kita sudah lewat 15 menit. Pak Fardian, nggak apa-apa ya Pak, saya potong untuk sharingnya. Iya, silakan Bu, nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Wah. Jadi kalau Tenang masih malah. kenapa Ya, Pak ya. Kantor? Iya, udah selesai, udah lega kan. Udah Takutnya lega. ada pertanyaan yang berat-berat nggak bisa jawab, nanti repot ya kan. Emang pinter triknya Pak Fardian. Sampai mentok. Yang ngerti Hatcher tuh, yang lebih ngerti dari Pak Fardian di kita nggak ada Pak, kecuali Pak Ishak Pak. Betul. Saya kebetulan lagi bimbang suaranya. Jadi nggak nanya, untung nggak. Iya. Kayak kurang sehat. Oh, lagi Pas nggak waktunya berarti. Pak Fardian lega lah ya. Pak Ishak nggak banyak nanya. Baik, terima kasih Pak Fardian untuk sharingnya. Iya, makasih banyak Bu atas kesempatannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Kasih aplaus ya Pak untuk Pak Fardian, Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Kita ketemu lagi untuk Bapak Ibu kalau ada setelah ini ada sharing lagi ya jam 4 dari tim SPF. Pak Eko di bagian teks. Kalau mau datang silakan.
Kalau enggak ya kita ketemu lagi sampai kesempatan minggu depan untuk sharing minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Saya stop. Sama, ya.